Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Muhammad Rizal Robiadin di channel Robiadin Tube. Simak intronya terlebih dahulu. Nah, jadi di video kali ini gue mau cerita sedikit tentang pengalaman gue sampai saat ini dan video apa saja sih yang udah gue update atau gue upload di channel gue sendiri gitu, ya kan? Orang banyak yang nanya, lu punya berapa channel sih? Kok banyak banget gitu. Kalau masalah channel itu gue cuman punya dua, yaitu Rat Official dan Robiadin Tube. Itu pun yang Rat itu jarang gue upload video gitu, karena gue juga lagi fokus ke Robiadin Tube yang sebentar lagi mau dimonetisasi. Setelah perjalanan hampir berapa tahun, 1,5 tahun gimana 1,5 tahun ya betul lah bocah ngapa ya, bocah ngapa ya. 1,5 tahun gue perjalanan membuat channel Robiadin Tube itu, alhamdulillah sebentar lagi mau dimonetisasi, dan itu tinggal beberapa jam lagi. Maksudnya jam tayang kan kita harus butuh 4.000 jam tayang itu baru dimonetisasi, ya kan? Dan sekarang jam tayang gue itu sudah 4.400 dan kurang 600 jam lagi, ya kan? Bener gak sih? Ya bener ya kan, kurang 600 jam lagi, dan itu kita juga nggak bakal tahu itu udah diterima oleh YouTube apa enggak, itu kita nggak tahu. Itu ya semoga aja diterima, ya kan, sebelum 2020 ini berakhir dan channel gue udah dimonetisasi. Dan gue niat itu dari dulu, kalau seandainya channel gue udah dimonetisasi, gue dan tim itu bakal terus ngadain yang namanya cerita kita sampai akhir hayat gitu. Bener, sampai akhir hayat cerita kita akan gue adain, dan itu pun kita nggak bakal jalan gitu. Kita bakal seandainya nih, ya kan, kita harus berandai-andai gitu, harus berandai-andai. Gue membuat cerita kita itu emang dari dulu gue kepingin banget ngebuat konten itu, konten sosial eksperimen atau sosial konten-konten berbagi gitu, karena kan kita kan banyak banget tuh orang yang membutuhkan gitu di luaran situ. Jadi emang dari dulu, dari awal gue membuat channel Robiadin Tube ini, gue pingin banget itu, cuman karena keadaan dan juga karena kekurangan yang namanya tim dan juga teman, dan itu pun nggak terlaksana. Dan alhamdulillah di 1.000 subscriber waktu sekarang ini, dan gue udah punya teman dan juga udah punya tim, dan alhamdulillah sudah ada yang mengajak kolaborasi bareng sama gue gitu. Ya jujur aja, dulu tuh dari awal sebenarnya sih gue tuh pingin banget membuat konten kayak gituan gitu. Entah kenapa itu kayaknya seru aja gitu ngebuat channel kayak gitu-gituan, apalagi sosial eksperimen prank gitu. Kalau prank itu gue sih suka banget ya, cuman kan masih agak ragu-ragu gitu. Tapi nanti kalau udah dimonetisasi, serius prank gue jalanin, terus konten sosial eksperimen cerita kita itu bakal gue jalanin, dan itu beda dari yang sebelum monet gitu. Jujur nanti gue udah punya gambaran, kalau seandainya gue memang diterima di YouTube dan dimonetisasi, itu gue bakal ngerubah semua di cerita kita, dan itu bakal beda banget gitu. Yang tadinya kita jalan, ya kan, jalan nyari orang, itu enggak, kita nanti bakal menggunakan odong-odong, dan kita akan nyewa odong-odong, ya kan. Nyewa odong-odong itu kita nyewa gitu, dan kita ajak makan, kita ajak cerita-cerita. Setelah kita membantu dia, kita akan ajak cerita-cerita, dan itu kayaknya gimana gitu, ya kan. Kalau emang mau pakai mobil, ya kan, gue kan gak punya mobil gitu, ya doain aja semoga gue punya mobil dan punya tim yang banyak, dan alhamdulillah kita bisa bantu sampai ke
luar daerah juga ya kan. Itu yang dari dulu gue pingin banget kayak gitu tuh, karena enak gitu ya kan, kita bisa kenal sama orang walaupun kita dari jauh ya kan, orang jauh ketemu orang jauh kita bisa kenalan. Terus juga kita bisa, oh ternyata beginilah susahnya mencari duit, beginilah susahnya orang yang lebih butuh dari kita gitu. Jadi itu gambaran gue tuh, entah itu emang nanti akan sesuai dengan gambaran gue atau itu enggak, ya kita nggak tahu ya kan. Karena itu semua udah diatur sama yang di atas, semua itu udah diatur sama yang di atas. Jadi kita cuma bisa berharap, berdoa, dan semuanya itu bisa menjadi kenyataan. Tapi kalau emang benar-benar menjadi kenyataan dan kita terjadi apa yang benar kita impikan, itu senangnya luar biasa gitu. Karena kita berharap apa yang kita doakan, apa yang kita rasakan itu semoga itu bisa tercapai gitu. Karena kita berharap ini, tapi beda dengan apa yang kita harapkan. Tapi rencana Allah itu lebih besar dari apa yang kita gambarkan. Jadi kita terima aja, oh gue gambaran seperti ini, gue pingin nyewa odong-odong, terus kita ajak jalan-jalan orang yang kita buat video atau orang yang kita bantu, dan itu semoga aja emang benar-benar gitu. Tapi kalau emang kita gambaran kita begini dan hasilnya beda, itu ya kita terima aja gitu. Karena kehidupan itu nggak bisa kita paksa, nggak harus apa yang kita inginkan itu terjadi gitu. Pasti bakal melenceng dari apa yang kita pikirkan. Kita pingin begini tapi hasilnya begini, itu kita nggak boleh marah gitu. Ya beda banget dari apa yang gue pikirkan gitu. Itu enggak, jangan. Mungkin dibalik apa yang kita terima sekarang saat ini itu jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan gitu. Rencana Allah itu lebih baik dari apa yang kita pikirkan, itu aja sih. Jadi tetap jadi apa yang kita inginkan, walaupun emang kenyataannya begini nggak sesuai ekspektasi yang kita inginkan, tapi tetap berusaha. Semoga ya sedikit adalah yang kita gambarkan gitu. Kita pikirkan ya kan, kita pikirkan begini ya adalah sedikit. Kayak dulu tuh gua kayaknya nggak mungkin gitu bikin channel sampai 1000 subscriber, itu nggak mungkin gitu. Itu waktu 50 subscriber, kalian bisa nonton videonya di sini nih. Itu gue berpikir, gue bisa nggak ya bikin konten sosial gitu. Gue juga emang dari dulu udah nazar, udah berniat, seandainya gue mendapatkan 1000 subscriber, gue bakal bikin konten sosial kayak bagi-bagi gitu. Dan Allah itu menjawab doa-doa gue gitu. Alhamdulillah gue capai 1000 subscriber, dan saat ini bentar lagi juga udah mau 2000 gitu. Karena subscriber gue sekarang itu udah mau 2000. Bukannya sombong, jujur emang sebenarnya emang mau 2000 ya kan, dan mau disombongin apanya lagi gitu. Jauh dari orang-orang itu ya kan, yang 5000 subscriber lah, yang 10.000 gitu. Jadi kita tuh cuma bisa berdoa dan berharap semoga apa yang kita inginkan itu bisa tercapai gitu, walaupun nggak sesuai ekspektasi. Ya mungkin ada dari teman-teman gue nih ya yang mau kolaborasi bareng gue ya kan. Gue juga butuh temen untuk mendampingi perjalanan gitu. Jadi biar enak gitu ya kan, kita nggak sendirian mulu, kita ada temen untuk jalan bareng gitu ya kan. Jadi rasanya tuh beda gitu kalau sama temen bikin konten bareng terus gitu. Dia mau bikin cerita kita itu katanya seminggu itu sekali gitu. Ya gue sih terima aja, itu nggak masalah kalau emang seminggu sekali. Terus juga waktu itu gue cerita sedikit tentang dia ya kan. Dulu dia tuh katanya nggak suka banget sama konten-konten gue. Terus dia juga kayak gimana gitu tentang konten-konten gue yang kata berbagi di Ramadan itu. Terus kapan ya, pokoknya dia kayak nggak suka gitu lah ya. Cuman alhamdulillah mungkin hatinya udah diketuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tadinya nggak suka sampai sekarang ngajak collab bareng gitu. Terus juga kalau masalah cerita kita itu bakal diubah gitu.
sampai emang benar-benar apa, sampai benar-benar monet gitu. Jadi monet kan sebentar lagi tuh ya kan, sebentar lagi, entah itu kok senang banget gitu. Padahal yang teman-teman saya tuh udah pada monet semua, tapi saya baru monet aja udah seneng gitu ya, karena itu tuh penghargaan banget dari YouTube gitu. Semoga aja diterima ya kan. Yang video saya yang udah copyright itu saya hapus semua, dan juga video-video saya yang hak cipta itulah semua udah saya hapus. Semoga aja diterima oleh YouTube, dan kita akan ubah semua konten-konten saya itu, semua saya ubah kecuali intro, karena intro ini tuh dari saya buat channelnya Kak Adiana Putra. Itu dulu saya ngikutin, oh dia begini tuh, tak duk duk tak duk duk tak duk 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 tak duk duk. Itu kan kayak menjelaskan banget tentang isi dari semua channel kita gitu. Oh ternyata ada review, mukbang, pokoknya yang ada di intro itu termasuk juga ada di channel ini gitu. Kalau emang masalah diomongin sih saya sering banget ya kan diomongin oleh temen gitu. Selain temen juga tetangga pada ngomongin, ya banyak lah yang ngomongin, tapi saya mah bodo amat gitu. Tetap jalanin aja, selagi kita nggak merugikan dia, selagi kita nggak minta beras minta makan sama dia, ya kita jalanin aja gitu. Kenapa harus malu, kenapa harus takut? Kan nggak semua itu kan nggak dari dia gitu ya kan. Kecuali kalau emang kita minta makan sama dia, ya wajar lah kita agak sedikit ada rasa malu gitu. Terus kita minta duit sama dia, ya ada itu wajar kalau emang kita malu gitu.